Oke, semuanya balik lagi sama gue, Luis di Kayaknya TKID. Jadi akhirnya gue akan membahas Vortex Series GT8 yang sepertinya lagi happening sekali dan hype sekali gitu, dan sepertinya ini sangat diantisipasi karena pas gue lihat di Facebooknya IMKG itu dominan sekali katanya post-post dari VX atau post-post orang yang ngebahas si GT8 ini. Terus juga salesnya gue lihat katanya juga tinggi banget, sampai nembus 600 piece lebih dalam waktu cuma beberapa hari, nggak nyampe seminggu kalau gue nggak salah gitu. Dan karena memang si Vortex Series GT8 ini diperkenalkan sebagai atau dimarketingkan sebagai keyboard dengan mounting jenis mounting gasket mount yang harganya cuman sekitar 700 ribuan gitu. Karena memang kalau misalnya ngomongin keyboard gasket mount biasanya itu cuma bisa ditemuin di range harga sekitar 1 sampai 2 jutaan ke atas baru dapat keyboard gasket mount. Jadi ini sekarang 700 ribu bisa dapat keyboard yang diperkenalkan sebagai keyboard gasket mount. Dan setelah gue coba pakai keyboard ini dan gue coba cek implementasinya seperti apa, dan ada gitu ya. Dan sebenarnya tuh gue udah sempat ngasih teaser sedikit di Instagramnya Kayaknya TKID karena banyak banget DM yang masuk di Instagram kami ya, di sana nanyain gue kapan ngebahas si GT8 ini, bahkan sampai ke Instagram pribadi gue pun juga ditanyain gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu atau penasaran sama hal-hal yang seperti ini gitu ya, kadang gue suka ngasih bocor-bocoran ordal. Jadi silakan kalian follow Instagramnya CTID. Nah, seperti yang udah gue bilang tadi bahwa keyboard ini tuh bisa dibilang harganya sangat murah banget menurut gue, cuma di sekitar 780 ribu. Kenapa gue bisa bilang murah? Karena fitur-fitur ditawarkan sama keyboard ini tuh biasanya cuma bisa ditemuin di keyboard-keyboard lokal yang range harganya itu di atas 1 jutaan. Gitu. Jadi memang contohnya seperti wireless 2,4 GHz, terus ada Bluetooth-nya pula, terus dia universal laptop socket, terus dia sudah sound facing pula. Jadi memang kesannya si GT8 ini kayak keyboard yang too good to be true banget, dan bahkan mereka memperkenalkan ini sebagai keyboard gasket mount pula. Nah, secara layout dia ini 75% exploded, jadi di bagian sebelah kanannya itu dia terpisah, terus ada knob di bagian atas kanan, terus di bagian navigation clusternya itu dia nggak terpisah. Itu jadi cukup agak berbeda sedikit sama si Keychron K1 sama JMMK Pro dari sisi layout. Dan kalau ngomongin soal layout, dia ini memang layoutnya sama dengan Kidos NJ80, dan nggak cuma itu doang. Karena dari sisi mold case-nya sendiri, terus dari sisi screw hole-nya dan segala macam itu kurang lebih sama juga dengan si Kidos NJ80. Jadi memang bisa dibilang si Vortex Series GT8 ini adalah versi murah bangetnya aja dari si Kidos NJ80 versi full assembly-nya dengan fitur-fitur yang sama. Terus beberapa bagian yang beda itu adalah dari bottom case-nya, karena kalau nggak salah si Vortex Series itu bikin mold sendiri untuk bagian bottom case-nya supaya bisa dibikin gasket untuk mounting point-nya. Terus di bagian PCB-nya juga ada sedikit perbedaan, di bagian plate juga ada sedikit perbedaan juga. Karena di GT8 ini dia knobnya itu jadi satu sama PCB-nya. Karena di NJ80 itu dia knobnya terpisah, jadi harus dikoneksikan menggunakan JST connector ke PCB-nya. Gitu. Jadi itu sedikit perbedaannya. Dan sekarang gue akan bahas kurang lebih fitur-fiturnya seperti apa dan yang bagus-bagusnya seperti apa. Dan seperti biasa yang kurangnya akan gue bahas juga nanti, jadi kalian stay tune aja terus. Untuk keycapnya di sini mereka pakai keycap OEM profile yang bahannya ABS plastik dengan kualitas yang bisa dibilang seadanya, kurang lebih kayak keyboard pre-built lain yang keycapnya itu tembus LED. Dan ya seperti biasa, yang penting keycapnya itu pas kalian beli keyboard ini nyampe, kalian bisa pakai lah setidaknya. Dan kenapa mereka nggak pakai keycap bawaan yang lebih bagus? Jujur gue nggak tahu alasannya kenapa gitu ya, karena kalau misalkan gue mikir kalau misalkan ini pakai keycap yang lebih bagus, gue yakin harga jualnya nanti nggak segini gitu, dan mungkin mereka expect kalau kalian beli keyboard nanti keycapnya juga bakal diganti kali. Terus untuk hot swapnya dia juga sudah 5 pin dan juga universal, jadi semua switch itu bisa kecuali optical. Jadi untuk mechanical switch kayak Cherry, Gateron, Kailh, terus habis itu SP Stars, Durox segala macam, Jewik, itu semuanya udah bisa masuk ke keyboard ini. Gitu. Jadi untuk pilihan switchnya itu ada 3 yang gue lihat, ada Otemu, Red, Blue, dan juga Brown. Kenapa masih pakai Otemu sementara yang lain pada pakai Gateron? Gue jujur nggak tahu, cuman mungkin alasannya kurang lebih sama kayak keycap yang tadi, jadi nggak perlu gue ulangin lagi. Dan kalau kalian pengen experience ngetik atau pengalaman ngetik yang lebih enak lagi, mungkin kalian mesti invest lagi keycap atau switch yang mungkin kualitasnya lebih bagus gitu ya. Dan hal ini memang bikin gue mikir, kenapa nggak sekalian aja si GT8 ini dibikin barebone sekalian gitu kan. Cuman ya tetap balik lagi, tetap ada orang-orang yang pengen cuman tahu pakai doang keyboard, fiturnya yang penting semuanya udah ada, pakai tahu pakai, nggak perlu diapa-apain lagi juga sudah beres gitu ya. Jadi ya balik lagi, kalau kalian pengen keyboard kalian lebih oke, terutama si GT8 ini, silahkan ke
invest ke keycap maupun ke switchnya yang mungkin lebih enak. Untuk koneksinya dia sama kayak yang J80, dia pakai wireless 2,4 GHz yang minim delay, jadi untuk main game bisa pakai ini. Terus untuk Bluetooth dia ada Bluetooth 5, terus dia juga bisa dipakai di mode wired gitu. Dan apakah wirelessnya punya interference atau gangguan? Gue sejauh ini selama nge-review barang-barang wireless belum pernah menemukan masalah koneksi wireless yang sangat berarti dan mengganggu buat gue. Begitu juga si Vortex Series GT8 ini. Jadi cuman kalau misalnya kalian punya experience sama GT8 ini soal koneksi wirelessnya, silahkan drop di kolom komentar di bawah. Terus untuk baterainya Vortex Series juga nggak mention dia berapa mAh, cuman kalau Kidos yang J80 itu dia kapasitas baterainya di 4400 mAh, dan gue udah pakai ini kurang lebih hampir 2 minggu. Itu baterainya masih belum habis sih so far ya, dan dengan kondisi RGB-nya mati gitu. Dan itulah kenapa penting bisa nyobain dulu keyboardnya secara baik-baik sebelum buru-buru nge-review, biar experience-nya bisa di-share lebih lengkap lagi. Oke, langsung aja akan gue bahas soal internalnya, karena internalnya lah yang paling penting menurut gue dari keyboard ini. Oke, jadi beberapa bulan yang lalu itu Vortex Series itu ngasih leak atau bocoran bahwa mereka akan ngebikin atau ngerilis keyboard yang gasket mount, terus harganya cuma sekitar 700 ribuan, dan dia juga wireless gitu ya. Dan memang kalau misalnya kalian lihat ini pasti kalian, wah ini keyboard terobosan mantap, gasket 2 juta sekarang cuma jadi 700 ribu, wireless pula, gue harus nungguin ini keyboard lah, dan ya pokoknya whatever lah. Dan kalau gue pribadi sih, kalau di posisi ini gue itu selalu menekankan prinsip pada hidup gue bahwa segala sesuatu yang too good to be true atau segala sesuatu yang terlihat sangat indah itu gue wajib untuk yang namanya curiga gitu. Jadi pas pertama kali Vortex Series nge-leak ini, itu tuh gue yang ada di kepala gue adalah gue skeptis justru. Cuman pada waktu itu gue kayak oke, nggak apa-apa, nggak perlu put ekspektasi apa-apa di situ. Yang penting nanti kita tunggu barangnya aja. Kalau misalnya belum datang ya nggak perlu komentar apa-apa. Nanti pas baru datang baru komentarin barangnya kayak gimana. Dan itu yang gue pikirin kemarin. Cuman informasi yang perlu ditanam adalah mereka bakal rilis keyboard gasket harga 700 ribu, dan dia juga punya fitur wireless dan south facing. Nah, hal yang baik di sini gue itu bisa apresiasi bahwa mereka sadar bahwa mereka itu harus bikin desain PCB sendiri dan bikin cutout supaya gasket stripnya itu bisa duduk dan bisa sentuhan ke plate-nya gitu ya. Dan sebenarnya ada dua solusi. Mereka itu bisa bikin si bezelnya ini lebih lebar supaya bisa ngasih clearance untuk bisa naruh si gasket strip, atau bisa bikin dudukan si gasket strip di situ. Dan yang kedua adalah solusi dari bikin PCB cutout itu. Dan akhirnya mereka ke solusi yang kedua. Cuman yang jadi masalah di sini adalah dari sisi desain plate, terus dudukan gasket strip, dan juga material yang dipakai di gasket stripnya. Oke, sebelum gue masuk ke sana, setidaknya kalian harus paham dulu bagaimana cara gasket mount ini bekerja dan tujuannya kurang lebih seperti apa. Nah, pada dasarnya keyboard itu terdiri dari 5 bagian. Dari yang paling luar itu ada keycaps, ada switch, ada plate, ada PCB, dan juga ada case. Dan setiap komponen ini sangat penting untuk bisa achieve typing feel tertentu, dan bagaimana cara mereka tersambung semuanya itu sangat penting. Nah, sebelum adanya si gasket mount ini, tipe mounting lain contohnya kayak tray mount, terus top mount, bottom mount, dan juga sandwich mount, itu semuanya pada dasarnya itu plate-nya punya kontak langsung atau plate-nya itu bersentuhan langsung sama si bagian case-nya. Nah, muncullah si gasket mount ini dengan solusi untuk meredam kontak antara plate dan juga case supaya bisa menghasilkan typing feel yang lebih soft atau lebih lembut gitu. Jadi intinya cuman untuk meredam kontak langsung antara plate dan juga case supaya bisa achieve typing feel yang bisa berbeda lah. Nah, di sini tuh gue nggak lagi bandingin keyboard mahal sama keyboard murah. Di sini gue cuma jelasin bagaimana cara gasket mount ini bisa bekerja. Dan itulah yang coba di-achieve sama contohnya Keychron Q1 atau GMM K Pro, atau bahkan keyboard-keyboard gasket mount lain yang dulu udah pernah ada dan belum sepopuler sekarang. Dan seperti yang bisa kalian lihat bahwa si plate-nya ini diredam oleh poron gasket supaya nggak kontak langsung sama si bagian case-nya, entah yang atas ataupun yang bawah. Nah, dalam hal ini Vortex Series GT8 terutama di bagian plate, terus di bagian desain bottom case-nya dan beberapa bagian yang lain itu seperti tidak diciptakan untuk memenuhi hal itu. Yang pertama, desain dari plate-nya. Jadi bagian plate di sisi yang paling luar itu dia punya semacam lengkungan gitu. Ini mana kalau misalkan kita pasang ke bagian bottom case itu malah plate-nya yang bakalan sentuhan sama si bottom case-nya. Apalagi kalau misalkan kita tutup, itu dia bakal langsung ketat banget dan harusnya tujuan yang tadi itu tidak terpenuhi. Lalu yang kedua, gasket strip yang ada di bagian top case-nya itu tidak menyentuh sama sekali ke bagian plate-nya.
gitu. Karena seperti yang bisa kalian lihat bahwa si gasket stripnya sendiri bahkan ketinggiannya tidak melewati bagian paling dalam atau sisi paling dalam dari si top case-nya. Jadi kalau ditanya apakah ini memenuhi tujuan atau gasket mount-nya bekerja dengan benar atau tidak di sini, sepertinya sih kalau dari yang gue lihat ya tidak memenuhi poin-poin itu. Jadi ya mungkin ini lebih tepatnya kayak bottom mount biasa yang ada di Leopold ataupun Kido NJ80 tadi. Lalu material yang biasanya dipakai untuk gasket strip biasanya itu namanya adalah poron gasket, yang dimana bahan poron gasket ini itu dia mungkin kelihatannya cukup tebal, tapi di bagian pori-pori atau bagian dalamnya itu dia nggak rapat atau dia nggak dense lah. Jadi dia tuh bahannya empuk dan cocok untuk material untuk digunakan di gasket strip supaya bisa meredam kontak langsung antara plate dan juga case. Tapi di sini mereka menggunakan bahan karet, yang dimana bahan karetnya gue nggak tahu nama persisnya apa. Cuman ini adalah bahan karet yang sepertinya sama dengan bahan karet yang ada di rubber fit dari keyboard kalian, gitu ya. Jadi ya yang dimana kita semua tahu bahwa bahan karet ini tuh meskipun dia karet tapi dia itu cukup tebal, jadi memang keras lah bisa dibilang. Nah, dari hal yang udah gue bilang tadi, memang sepertinya malah membunuh tujuan dari si gasket mount ini, dan memang ya jatuhnya jadi kayak bottom mount biasa kayak Leopold, kayak keyboardnya Leopold ataupun Kido NJ80 yang dulu pernah gue bahas. Dan kalau kalian tanya ke gue apakah ini lebih enak dari Tremont, gue bisa confirm bahwa ini tuh memang lebih enak daripada Tremont, tapi nggak kayak gasket juga. Dan kembali ke awal, keyboard ini dibocorkan atau diperkenalkan sebagai keyboard yang punya gasket mount, wireless pula, murah lagi dan hype, dan bahkan sampai video ini gue rekam itu udah terjual sampai kurang lebih sampai 600 udah terjual gitu ya. Dan kalian yang bakal beli ini pasti punya ekspektasi bahwa oh gue akhirnya punya keyboard, bakalan kebeli keyboard wireless, gasket mount pula, wireless soft facing dan sebagainya. Dan ternyata implementasinya seperti ini yang gue jujur nggak tahu apakah ini pantas disebut gasket mount atau enggak. Nah, gue sih sebenarnya di sini agak sedih karena hal kayak gini tuh bisa menimbulkan banyak hal, terutama ditambah lagi barangnya hype, terus juga harganya tergolong murah dan penjualannya ternyata cukup tinggi. Gitu. Dan yang gue worry pertama kali itu adalah di sini gue mungkin bisa salah. Jadi kalau misalkan gue salah ya gue mohon maaf gitu. Dan cuma di sini gue berasumsi bahwa yang akan beli keyboard mechanical di range harga segini adalah orang-orang yang kemungkinan ini adalah keyboard mechanical pertamanya mereka, atau kalau misalkan bukan yang pertama berarti ini adalah keyboard kesekiannya mereka, yang dimana mereka punya ekspektasi bahwa wih gue akhirnya bisa punya keyboard gasket mount yang harganya cuma 700.000 dan punya fitur yang segudang gitu. Dan berarti gue bisa asumsi juga bahwa ini adalah pertama kalinya mereka experience keyboard gasket mount yang mereka, dan berarti belum pernah nyobain keyboard gasket mount yang internalnya itu proper, dan mungkin belum mengetahui juga apakah tujuan atau bagaimana cara gasket mount ini bisa bekerja. Dan ini agak berbahaya menurut gue karena si gasket mount ini dimarketingkan dan dibikin hype ke target market yang mungkin belum begitu paham bagaimana cara si gasket mount ini bisa bekerja. Ini juga harusnya menentukan bagaimana komunitas dan orang-orang yang terlibat di dalamnya ini bakalan bereaksi. Kalau misalkan orang-orang ada yang kecewa ya berarti gue anggap mereka mengerti ini kenapa, dan kalau misalkan ada orang yang mungkin nggak paham, mungkin kemungkinan terburuknya adalah dia bakalan denial dan akhirnya ya bakalan menganggap bahwa gasket mount ya seperti si GT8 ini. Dan tidak menutup kemungkinan juga bahwa kedepannya akan terjadi hal seperti ini lagi, dan hype dibikin, fiturnya ditargetkan ke orang yang mungkin kurang paham, dan worst case-nya jadi kayak gini. Gitu. Jadi terlepas dari produknya ya ini yang gua khawatirkan bisa dibilang. Tapi kembali lagi ke produknya, apakah masalah yang ada di sini masih bisa diselamatkan atau masih bisa diganti? Kalau dari gue pribadi sih ini harusnya masih bisa diganti atau dibenerin beberapa hal. Contohnya kayak rubah desain dari plate-nya, terus habis itu dia juga bisa ganti material dari gasket strip-nya, dan hal itu masih memungkinkan. Cuman kalau misalkan sampai harus modify molding dari si bottom case atau top case, itu cuman si Vortex series yang bisa naker apakah ini bisa dibenerin atau enggak, karena gue pribadi nggak tahu possible atau enggak, itu cuman dari pihak mereka doang. Dan baik lagi kalau ngomongin soal produknya untuk di range harga 700.000, gue pribadi sih sangat setuju aja sama si keyboard ini, karena dengan harga 700.000 fitur yang didapatin di keyboard ini tuh sangat lengkap banget. Terus udah wireless 2.4, Bluetooth, wire, terus habis itu soft facing, hot swap socketnya juga sudah universal. Jadi gue tidak menemukan alasan untuk tidak merekomendasikan si produk ini, meskipun ada beberapa hal yang mungkin dikompromi, cuman untuk di harga segini gue cukup bisa nerima. Cuman memang yang gue nggak setuju dari keyboard ini adalah bagaimana si Vortex Series GT8 ini
direpresentasikan dengan embel-embel Gasketmon, karena menurut gue ini agak berbahaya kalau tidak disertakan dengan product knowledge yang benar. Dan di sini don't get me wrong ya, karena di sini gue nggak berusaha untuk nge-hate siapapun, karena kalau ngomongin Vortex series gue suka-suka aja sama produknya mereka, kayak VX5. VX5 Pro itu juga sering banget gue rekomendasiin, terus ada VX9 Pro itu juga layoutnya bagus, terus dulu juga ada VX64 yang dimana pada zaman itu adalah salah satu keyboard yang gue untuk layout 60% tuh gue nggak bisa ngerekomendasin keyboard lain selain keyboard itu pada zaman itu. Dan termasuk si GT8 ini juga sama, fiturnya kaya banget dan harganya juga sangat murah banget. Cuma keyboard ini kurang direpresentasikan dengan benar aja menurut gue. Dan pertanyaannya, apakah gue bisa ngerekomendasiin keyboard ini? Yes, gue bisa ngerekomendasiin keyboard ini kalau kalian suka sama layoutnya yang ada F-Row, 75% exploded dan segala macam, wireless, south facing dan segala macam, gue sangat bisa ngerekomendasiin keyboard ini. Cuman kalau misalnya kalian expect ini adalah keyboard Gasketmon yang proper atau yang benar, gue rasa ya kalian bisa ngelupain hal itu. Oke, jadi gue rasa itu aja pembahasan gue soal Vortex series GT8. Seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian soal keyboard ini di kolom komentar di bawah. Like dan share jika bermanfaat. Lalu follow semua sosial media kami di Facebook dan juga Instagram. Join komunitas kami juga di Discord dan juga line open chat. Semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Krangita KD. Sampai jumpa di video berikutnya.